Halo semuanya, ketemu lagi dengan Miss Bianca. My first podcast now with Super Mom, Amazing Mom. Kepoin yuk, Mom, silakan perkenalkan dirinya. Hai, saya Luna. Saya ibu dari 3 anak yang luar biasa. Alhamdulillah, satu anak saya menjadi anak didiknya Miss Bianca. Alhamdulillah. Mom, boleh ceritain siapa aja nama-nama anaknya, Mom? Anak pertama siapa namanya? Cowok cewek, anak kedua juga siapa? Silakan, Mom. Oke, anak pertama saya namanya Muhammad Abdul Huda. Umurnya sekarang 17 tahun. 17 tahun ya. Yang nomor 2 perempuan Nur Safia, umurnya 14 tahun. 14 tahun. Dan yang bungsu Muhammad Firja Babaro, berumur 12 tahun. 12 tahun. Oke. Karena penasaran sih, kenapa sih Miss Bianca itu mengundang Mami Ina ini untuk ngobrol sama saya secara pribadi? Pasti ada sesuatu yang unik dong. Yang Mam, saya mau bertanya dong, Mam. Dari ketiga anak ini, mereka anak-anak yang luar biasa, ya nggak? Punya keunikan-keunikan yang luar biasa. Boleh ceritain dong keunikan anak-anak Mam ini? Keunikan dulu ya, Mam ya. Nanti selanjutnya yang lain. Silakan, Mam. Anak pertama saya dianugerahkan satu penyakit yang mungkin pada saat itu terbilang masih langka, karena saat itu dia hiperbilirubiin yang menyebabkan virus naik ke otak. Jadi dia sempat kejantan demam. Nah, awal mula perkembangannya terhambat dari situ karena otaknya dibilang berhenti berkembang, jadi perlu memang terapi khusus untuk proses dia berkembang. Jadi untuk dia bisa menegakkan kepalanya, untuk dia bisa tengkurap kayak gitu, itu harus dari bayi itu proses itu ada dari bayi. Iya. Untuk dia menegakkan badannya aja, kepalanya aja sudah harus butuh terapi. Ya, harus terapi. Jadi saat itu karena memang ada proses kejantan demam, jadi dokter menyarankan untuk terapi khusus, dan itu berlangsung di rumah sakit. Jadi terapinya itu untuk menguatkan tulang belakangnya karena memang yang terserang otak. Jadi kita fokus ke fisiknya. Maaf ya, Mam ya. Saat Mam dipercaya anugerah itu dari Tuhan, apa yang Mam rasakan saat itu sebagai manusia normal yang Mam? Yang pertama kali saya rasain saat itu ya awalnya sih manusiawi ya, tidak menerima pastinya. Karena saya ngerasa nggak sekuat itu untuk, maksudnya tuh belum tahu ilmu untuk mengurus anak yang menurut saya itu agak berat ya. Tapi alhamdulillah dapat dokter sama perawat-perawat yang full support saat itu di rumah sakit. Jadi meyakinkan saya untuk anak ini bisa Tumbuh dengan baik ya. Ya, boleh tahu ini untuk menghadapi anugerah pertama yang kita silakan. Saya tahu, Mam, semua orang tua mempunyai anak pertama adalah anugerah dan persiapan buat mereka nanti besar kebanggaan orang tua. Ya tidak, Mam. Dan saat Mam mengalami hal seperti ini, suatu depresi buat Mam, ya tidak, Mam. Dan Mam bisa menghadapi itu, dan Mam bisa mengatasi itu dengan orang-orang yang luar biasa di samping Mam. Ya nggak, Mam? Oke. Itu tidak stop dari situ saja, Mam ya. Kalau tidak salah, perkembangannya juga sekarang punya hal-hal yang luar biasa, unik-unik.
sekarang sudah bisa jalan dan bertumbuh dan melakukan kegiatannya sendiri secara normal Iya. ya Mam ya. Tentunya sih dengan kita ngikutin terapi yang diarahin sama dokter kan. Alhamdulillah anak saya bisa berjalan di usia 3 tahun. Wow. Eh, Baru bisa berjalan di usia 3 Iya, tahun. di usia 3 tahun dan duduk itu umur 2 tahun duduk. Bisa Bang, duduk. bisa duduk di umur 2 tahun. Wow, perjuangan yang luar biasa. Terus Mam, setelah itu 3 tahun sudah bisa berjalan, apalagi Mam yang Mam lakukan? Eh, terapi sih terus sampai sekarang sampai sekarang. tetap Dan terapi. pasti Mam tidak stop dengan terapinya. Mam juga akan menambahkan dia ilmu. Iya. Pendidikannya apa? Kalau untuk anak saya yang pertama, karena saya tuh punya 2 anak khusus istimewa itu dua. Yang nomor pertama sama ketiga, cuma berbeda kasus ya. Kalau anak pertama ini memang dari bayi kan memang dia ada trouble memang di Tidak bisa kelihatan. kelihatan. Jadi memang dari awal kita ngikutin terapinya dan alhamdulillah memang tercapai. Cuma mungkin karena yang otaknya, jadi sekarang pun anak yang pertama tuh belum bisa bicara, cuma dia tahu arahan, tahu larangan, tahu perintah. Dan sopan Mam, yang saya datang ke sana. Ya Masya Allah. Ya Mam. Itu juga memang ininya di tempat terapi saya juga berusaha meskipun punya ya kelebihan, alhamdulillahnya ada sekolah yang memang mendukung untuk yang penting anak ini bisa mandiri ke depannya. Jadi saya nggak targetin anak ini tuh harus ya awal-awal dulu jadi ibu muda sih hayalannya anak kita tuh Jadi orang pengen sukses, cuma jadi ini iya ya, Bang, ya. setelah memang Allah takdirkan kita dianugerah yang seperti ini, jadi oh ya udah Allah yang atur semuanya. Anak ini menjadi Mam, apa yang penting saya berusaha. Ini pertanyaan normal ya para mama di luar yang lain sana. Maaf, apakah suami tetap mendukung terapi dan pertumbuhan anak? Mam, Untuk suami sih alhamdulillah karena kita sama-sama meyakinkan pada awalnya mungkin kita sama ini kenapa ya gara-gara siapa mungkin ada saling menyalahkan ada. Cuma alhamdulillahnya dikelilingi orang tua yang selalu memberikan bahwa ini adalah takdir yang harus kalian hadapi. kepercayaan yang diberikan kepada Iya. orang tua. Dan ini bukan maksudnya itu bukan aib atau apa gitu. Jadi kita Bismillah kita berjuang bareng-bareng karena kalau sendiri kayaknya nggak bisa. Oke, itu anak pertama Mbak. Anak kedua pemikirannya apa nih Mbak? Kalau Anak ketiga ya, Iya, sorry, anak ketiga. kedua normal, anak ketiga pemikirannya apa nih Mbak? Kalau anak ketiga ini karena saya punya riwayat anak pertama seperti itu, jadi dari anak kedua sama anak ketiga tuh saya selalu perhatiin perkembangannya ini bisa ngerangkak atau enggak. Nah anak ketiga ini untuk fisiknya tuh dia tercapai dengan baik sampai umur 2 tahun. Saya ngerasa karena memang anak yang kedua normal kan, anak kedua umur 2 tahun dia udah cerita apa segala macem kan. Wow, luar biasa ya. Jadi ada pelajaran dari anak kedua. Nah pas anak ketiga itu umur 2 tahun itu kok kalau minta sesuatu dia cuma nunjuk, dia cuma nggak ada komunikasi verbalnya dia kan. Padahal saat umur dia 8 bulan tuh dia bisa bilang bu, jadi ada babingnya ada gitu. Tapi untuk perkataan panjang tidak ada, di tidak situ. ada. Komunikasi panjang tidak ada. di Nah, situ. akhirnya di umur 2 tahun saya konsultasiin ke tempat terapi kakaknya itu, akhirnya ketemu psikolog sama dokter itunya dan menyatakan bahwa
anak saya yang gitu itu spektrum autis ringan. Spektrum autis ringan. Saat Mam menerima diagnosa seperti itu dari dokter, apa yang merasakan kembali ya jelas? Itu ya rasanya apa lagi ini gitu, pertanyaan aduh apa lagi ini ya ya, tapi perasaan seperti itu kita harus luapin gitu. Saya Dengan cara apa meluapkan? pada saat itu saya telepon kakak saya karena saya tuh suami waktu dapat diagnosa itu tuh lagi minus ya, jadi nggak mendampingi saya Bertemu dokter, konseling konsul dokter. tuh. Terus karena saya takut mengganggu kerjaan kan, namanya suami kan ya, pada saat itu soalnya kita selama 2 tahun itu udah ini normal, nggak apa-apa, mungkin terlambat aja gitu-gitu kan. Cuma kan feeling itu agak Lebih beda. dalam, kalau Feeling lebih feeling kuat itu ya. kayaknya enggak deh, ini ada Sesuatu ada yang sesuatu beda, deh ya. ya. Akhirnya kan saya konseling dan ternyata memang keluar diagnosa itu. Akhirnya yang saya telepon waktu itu kakak pertama saya ya, Mam ngomong apa nih? Apa ke kakak? saya anakku yang nomor 3 kok gini lagi gitu. Saya ngomong sambil Nangis, ya. sampai terus kakak saya cuma bilang terus apa kata dokter, dia harus terapi. Ya alhamdulillah masih ada jalan keluarnya. Iya, benar Tapi, sekali. gitu kan. Kamu harus, maksudnya tuh ya alhamdulillah masih dikasih jalan gitu. Ya udah jalanin aja, terapi aja, nggak apa-apa. Maksudnya tuh masih ada jalan keluar, nggak mentok anak tuh bakal Gak bisa apa-apa gitu. Oh iya, akhirnya ya mungkin cuma pengen ngomong aja ya setelah curhat rendah kembali. udah kembali akhirnya. Oh iya, kan pernah aku juga ngalamin Yang lebih berat dari yang pertama. Iya, Nggak mau. ini cuma ini aja loh, maksudnya tuh ngebagusin komunikasinya dia aja gitu. Ya, akhirnya menjalani. Oke, Mam, sebenarnya saat mendengarkan diagnosa dari dokter sebenarnya itu hal sementara yang sebenarnya tidak berat, tapi yang paling berat adalah melewati proses membesarkan anak ini yang dengan anak-anak yang luar biasa itu tidak gampang menghadapinya. Bagaimana Mam menghadapi kakak anak pertama, bagi anak pertama, dan adiknya yang ketiga yang paling bungsu ya, bagaimana karena mereka punya keunikan dalam satu rumah bertemu pasti rame nih jadinya nih, bagaimana itu butuh kesabaran yang panjang sekali. Bagaimana Mama menghadapinya? Kalau menghadapi situasi yang saat itu memang harus dua-duanya kan harus terapi ya, jadi ya kita mau nggak mau kalau nggak bisa menghadapin sendiri, saya minta ke suami, kayaknya aku butuh yang bantuin Ya. Kayaknya alhamdulillahnya Allah ngasih ART yang memang paham anak-anak gitu. Jadi loyalitas juga jadi ya. kita bagi juga. Iya. Mbak, kamu pegang si kakak karena dia udah terapi kan, udah ini udah tinggal berangkat Jalan. aja, udah jalan, dia udah mulai Biasa juga, saat ya. itu kan dia ada adik yang nomor 3 tuh udah aja tahu perintah, tahu ini, jadi udah maksudnya tuh udah mengerti lah tugas-tugasnya, Iya. aktivitasnya. Jadi tidak terlalu berat ya Mam ya. Jadi mbak yang satu ngehandle anak pertama karena yang kedua kan normal, jadi dia mah udah mandiri. Jadi yang kedidik mandiri itu yang nomor 2. Nomor 2 sudah terbiasa karena kakak dan adiknya seperti punya keunikan seperti itu. Iya. Jadi juga bisa membantu ya Mam ya, kan si yang anak perempuan ini ya Mam ya. Oke. Jadi saya akhirnya bagian menghandle yang bungsu, memulai terapi gitu. Cuma memang kalau anak spektrum autis itu keunikannya dia tuh ingatannya tuh lebih tajam gitu kan. Yes, Dia tajam. Jadi hal-hal baru itu nggak bisa dia terima sekaligus. Iya. Kayak terapi itu kan hal baru. Jadi ini mau diapain nih? Jadi kayak udah, jadi mau ngelewatin rute terapi aja saya harus muter-muter, itu bukan mau terapi loh gitu. Jadi Biar dia nyaman untuk terapi nanti satu di situ ya. Soalnya pas awal terapi kan
yang namanya terapi kan dia dipaksa untuk fokus, dia masih nolak gitu. Jadi untuk terapi selanjutnya, pokoknya mungkin di mindsetnya dia, aku nggak mau terapi lagi. Pokoknya kalau ke jalan itu pasti ibu bawa terapi nih. Jadi saya tuh udah hafal di hari pertama nangis kayak gitu, jadi hari keduanya ambil jalurnya beda. Jadi Mam sudah bikin trik sendiri untuk menghindari anak ini menolak terapi. Iya. Wow. Jadi Itu setiap hari Mam, setiap terapi. iya, sampai dia nyaman terapi, sampai dia mulai nerima, oh terapi itu cuma gini gitu. Jadi ada kali Itu 3 butuh bulan. 3 bulan. Harus muter otak dong tiap hari gue mesti lewat mana, mesti Iya, lewat mana. iya. Jadi soalnya kalau dia hafal rutenya, dia udah mulai ngerengek, ini mulai tahu rute ini, saya beloknya ke kiri gitu. Jadi ujung-ujungnya padahal ke tempat terapi. Berarti kan itu pintar sekali ya Mam ya. Iya. Wow. Ya, Dari kecil aja dia memang udah, kalau untuk apa memori gitu tuh kayaknya tuh langsung langsung paham. Dan memang anak ini benar-benar luar biasa sekali. Tidak, saya mengajar Firza dan anakku luar biasa. Saya bisa mengajar dia dan dia mengerjakan suatu materi cepat sekali, tidak butuh waktu lama, cepat selesai dan menghafal itu hanya nggak perlu ngapal, nggak perlu tutup langsung hafal. Itu anaknya luar biasa, memang pintar sekali. mungkin di memori agak punya kelebihan, cuma kekurangannya dia Mengontrol emosi. mengontrol emosinya agak Iya, masih. kalau sudah tantrum, guys, ampun pusing dah semua DKP. Tapi kita harus pintar-pintar sebagai pembimbingnya untuk membuat anak ini nyaman lagi, menarik penasarannya dia lagi untuk melakukan kegiatan belajar lagi seperti itu ya Mam ya. Ya itu tadi anak itu luar biasa. Masya Allah, ya ampun. Tapi anak kedua benar-benar mau menerima kakak adiknya Mam. Ya awal dia ini ada rasa iri sih, namanya anak-anak. Kadang-kadang saya kan lebih ke kakaknya nih, dulu dia masih 2 nih, dia masih jadi anak nomor 2, belum ada bungsu. Jadi kalau saya lagi nenangin kakaknya itu, tiba-tiba dia cuma buka pintu terus nangis di belakang pintu. Cemburu, ada rasa cemburu. Cuma setelah punya adik udah mulai bisa dibilangin. Awalnya misalkan dia suruh ibadah nih, kayak suruh sholat kayak gitu, ayo sholat, boleh nggak sholat, sholat. Jadi kita tuh harus komunikasiin, menjelaskannya gitu, kenapa nggak sholat, boleh nggak sholat. Sebenarnya juga nggak boleh, cuma kondisi begitu ya, harus ngomong ke anak nomor 2 juga perlu ekstra ini lah. Intinya begini Mam, kita sebagai orang tua jangan pernah memberikan suatu jarak yang jauh ke anak kita masing-masing ya Mam, karena kebutuhan masing-masing berbeda. Bagaimana kita tetap harus menjadi teman untuk mereka berbicara, ya nggak Mam? Setuju. Ya ampun Mam, pernah nggak sih Mam menangis sendiri Mam, meratapi anugerah Tuhan seperti ini? Kalau meratapi ya, alhamdulillahnya saya selalu dipertemukan sama Allah tuh teman-teman yang supportnya, maksudnya tuh saat saya cerita saya diarahin ke agama, maksudnya tuh ke iman gitu. Ini loh kamu dianugerahi begini sama Allah tuh, berarti kamu kuat. Saya jadi digituin tuh ya. Ya Allah tuh ini, jadi bukannya jadi saya dan aku harus memang Allah tuh percaya itu gitu, jadi ada kepercayaan. Benar sekali. Ya itulah, Tuhan itu sempurna membuat kita. Sempurna yaitu apa? Memberikan kita kelebihan masing-masing setiap manusia. Itu pasti memang ada jalan. Kadang-kadang pernah tuh saya bingung cari sekolah yang sungguh gitu. Karena waktu itu selesai TK tuh, karena nggak mungkin TK terus kan, teman-teman. Kalau udah gitu ya juga udah bongsor Iya. kan. Alhamdulillah dapat sekolah TK waktu itu, guru-gurunya support, maksudnya tuh paham
kondisi anak saya. Tapi setelah teman-temannya udah lulus semua, mama di TK terus, jadi saya nyari SD-nya tuh, ini SD-nya kemana? Karena saya masukin ke SD ini nggak cocok ini, tapi kita tuh memang harus doa ya, maksudnya tuh minta petunjuk kalau udah mentok gitu, udah tiba-tiba nangis sejadi-jadinya oh udah tenang, udah nangis terus tenang, baru oh iya ada ide, tiba ada aja jalan, entah itu ya. Waktu terapi kan gitu, anak pertama juga aduh ini kayaknya terapi, waktu itu kan ke Bandung ya Miss, ke Hermina kan bolak-balik terapi, jadi berangkat dari sini kadang kan di sana tuh antri dokternya tuh, kadang dari sini subuh nyampe sana jam 9 pagi tuh anaknya udah capek kan, jadi terapinya agak kurang efektif juga, cuma 45 menit, capeknya itu pulangnya sakit kan karena kondisi fisiknya juga nggak karena jauh, tapi ya gitu akhirnya, aduh ini masa mau berhenti terapi, ya nangis lagi kan, galau lagi, tapi akhirnya tiba-tiba dapet info tempat terapi terdekat. Oke, jadi intinya seperti ini, jangan membatasi hubungan kita sama Tuhan. Iya. Jangan, kita tetap komunikasi dengan Tuhan untuk kita berdoa. Sepertinya curhat apa sih yang mau diomongkan, dan itu ada solusinya. Iya. So, aku luar biasa sekali, kita dapat pelajaran dari Mom yang super banget. Nanti bisa lihat foto-foto dan video-videonya Mom ya, di podcast ini, anak-anak yang luar biasa, dan juga bagaimana Mom ini menghandle mereka, anak yang luar biasa dengan kesabaran yang luar biasa. Kalau ada 5 jempol, gue kasih dari 5 jempol, ini cuma 4 jempolnya kan, gue kasih 4 jempol sekarang. Itu tadi, yuk kita sama-sama belajar seperti Mom yang luar biasa ini, dan juga kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan kita, membuat kita sempurna. Tetap bersyukur, tetap menjaga hati. Terima kasih, kita mau tidur di rumah. Terpilih Mom, nanti ada dengan sendirinya guys, nggak disponsori ya guys ya. Oh my god, see you in the next vlog.